Podnes, Podcast Nazaren. Selamat datang di Podnes, Podcast Nazaren. Media ini didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para gembala, jemaat, dan juga para anggota kita di Gereja Kristen Nazaren yang sekiranya bisa menjadi sumber daya bagi kita semua dan mendukung pelayanan. Dalam episode pertama ini, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Pendeta Roni Gunawan selaku Field Education Coordinator atau Koordinator Pendidikan Field di Gereja Kristen Nazaren. Kita beri tepuk tangan buat Pak Roni. Shalom. Pak Roni boleh memperkenalkan diri lebih dalam kepada para penonton pemirsa kita. Ya, terima kasih Pak Wendy. Shalom teman-teman. Ya, saya Roni Gunawan. Saya sebagai pelayan Tuhan yang melayani, tadi sudah disebutkan, di Koordinator Pendidikan Field atau Field Education Coordinator. Apa pelayanan dari peran pelayanan koordinator pendidikan field itu? Jadi saya melayani atau bekerja ditugaskan untuk mengerjakan pelayanan gereja di tingkat umum. Jadi saya membantu ketua field atau FSC untuk menyediakan sumber daya pendidikan dan pengembangan pendidikan di field ini bagi wilayah-wilayah di field ini, Pak Wendy. Jadi yang perlu juga dipahami bahwa pendidikan itu tidak hanya terbatas pada pendidikan formal atau akademis, Pak Wendy, tetapi pendidikan lebih kepada terlibat bersama dengan semua bidang-bidang pelayanan di field ini untuk memampukan gereja-gereja lokal, memampukan wilayah-wilayah untuk mengerjakan misi kita, yaitu efektif mendorong, memampukan untuk menjadikan murid-murid yang serupa dengan Kristus di antara bangsa-bangsa. Pak Roni, pada episode kali ini kita akan membahas tentang pentabisan. Oke. Pentabisan itu tema yang banyak diperbincangkan di gereja kita, Gereja Kristen Nazaren, dan setiap tahun ada yang ditabiskan. Mungkin tidak setiap tahun, tapi pada sidang wilayah ada hamba-hamba Tuhan yang ditabiskan. Tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul, apa itu pentabisan? Kenapa saya ditabiskan? Kapan saya ditabiskan? Itu yang akan kita bahas pada episode kali ini. Nah, Pak Roni bisa menjelaskan secara umum kira-kira sudut pandang GKN tentang pentabisan itu seperti apa, Pak Roni? Baik. Ya, kita bisa melihat itu, bisa membaca itu di buku pedoman kita di paragraf 502 dan seterusnya, perihal tentang apa itu pentabisan dan dasar teologinya tentang pentabisan, apa itu pentabisan. Tetapi barangkali sederhananya ya Pak Wendy ya, bahwa pentabisan itu sebenarnya adalah tindakan gereja atau denominasi mengkonfirmasi panggilan seseorang. Orang yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan itu diautentifikasi atau dikonfirmasi, disahkan dengan tindakan pentabisan, di mana itu dijalankan di dalam suatu sidang wilayah, dan orang yang ditahbiskan itu dipanggil untuk melayani sebagai bagian dari kaum pendeta yang melayani dalam kepemimpinan gereja. Kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah tindakan konfirmasi gereja terhadap karunia dan panggilan seseorang untuk terlibat dalam kepemimpinan dan pelayanan gerejawi. Kira-kira sederhananya. Jadi kira-kira apakah semua orang itu di Gereja Kristen Nazaren itu bisa ditabiskan, Pak Roni? Kalau dia terpanggil? Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau seseorang merasa dipanggil menjadi hamba Tuhan, maka ada proses yang disediakan oleh gereja untuk menolong proses itu. Ada tahap-tahap yang mempersiapkan dia untuk sampai menuju ke pentabisan. Jadi ada, nanti barangkali bisa digali lebih dalam tentang hal itu. Tapi kesempatan itu
terbuka untuk setiap orang yang merasa panggilan Tuhan untuk pelayanan. Ya, wah, luar biasa ya. Saya sendiri juga sekarang dalam proses itu ya Pak Roni ya. Dulu saya kurang begitu mengerti kan tentang apa itu pentabisan dan kenapa harus masuk ke dalam kaum pendeta istilahnya kan. Ya, akhirnya setelah saya mengerti dan saya mulai mempelajari sendiri sebenarnya, mempelajari sendiri dari buku pedoman dan buku-buku yang ada di depan kita itu, dan oh begitu ya. Dan saya coba mulai berkonsultasi dengan gembala saya di GKN Philadelphia, dan akhirnya waktu itu diberi lisensi lokal. Iya, betul. Kemudian lanjut ke pendeta berlisensi wilayah. Betul, betul gitu sekali. Ya semoga dalam waktu dekat. Tidak waktu dekat juga ya, ada prosesnya ya Pak Roni. Betul, itu harapan kami juga, kami berdoa untuk itu. Ya, Pak Roni, kami dari tim komunikasi itu mengumpulkan beberapa pertanyaan yang datang dari para gembala, ada anak muda juga yang kami post di sosial media, dan kami juga cari ke teman-teman semua pertanyaan seputar tentang pentabisan. Nah, kami mau bertanya kepada Pak Roni, Bu, bisa ya? Ya, tentu dengan senang hati, Pak. Yang pertama Pak Roni, ini pertanyaan yang sederhana dulu deh. Oke. Nah, kita tahu di GKN itu katanya kan ada istilah tuh PDP, PDM, PDT. Nah, itu seperti apa sih Pak Roni definisinya? PDP itu gimana sih? Kan pendeta pembantu istilahnya ya. Itu apa? Kemudian PDM itu pendeta muda. Apakah karena masih muda atau seperti apa? Dan terakhir ada PDT. Nah, Pak Roni boleh menjelaskan istilah-istilah itu Pak Roni? Ya, baik. Terima kasih ya. Ini pertanyaannya menarik, tetapi sekaligus barangkali sebagai kesempatan klarifikasi Pak Wendy. Jadi sebenarnya dulu memang kita memakai istilah PDP, pendeta pembantu, kemudian pendeta muda atau PDM, kemudian pendeta penuh ya atau PDT. Nah, sekarang itu untuk PDP itu sudah tidak lagi dipakai Pak Wendy. Jadi kita tidak bisa memakai sebutan atau gelar atau istilah itu lagi. PDP itu sebenarnya dulu adalah istilah atau sebutan bagi orang yang penerima lisensi dari gereja lokal. Pelayan Tuhan yang menerima lisensi lokal. Lokal itu berarti gereja lokal, disediakan oleh gereja lokal. Meskipun bisa dari wilayah, tapi istilah PDP kemudian tidak relevan ditinjau atau dievaluasi. Nah, mengapa? Karena PDP kan singkatannya itu pendeta pembantu, ada istilah pendeta ya. Sedangkan dalam ketentuan buku pedoman yang kita bisa baca bahwa lisensi lokal, orang yang melayani dengan memegang lisensi lokal itu masih tergolong sebagai kaum awam, pelayan kaum dari golongan kaum awam. Jadi belum menjadi pendeta. Jadi istilah PDP itu tidak cocok. Nah, sehingga sekarang istilah PDP itu tidak lagi dipakai. Jadi sekarang penerima lisensi lokal. Nah, nanti barangkali ada istilah yang khusus akan dipakai, tapi tidak akan memakai lagi pendeta untuk golongan lisensi lokal karena masih kaum awam begitu. Nah, yang disebut lisensi lokal tadi, nah itu adalah tahap pertama ya seseorang dalam menuju pada pentabisan. Jadi memang syaratnya harus menjadi pelayan mulai dari kaum awam yang menerima lisensi dari gereja lokal. Bisa jadi wilayah, tetapi dia statusnya adalah penerima lisensi lokal. Nah, lalu ketika pelayan ini sudah menerima lisensi lokal, nanti dia bisa maju nih dalam program atau proses persiapan untuk pentabisan. Nah, setelah 1 tahun nanti akan memperoleh atau bisa
mempunyai kesempatan untuk mengajukan lisensi menjadi lisensi wilayah daripada lisensi lokal, dia maju menjadi lisensi wilayah yang disebut juga tadi disebut sebagai pendeta muda, PDM. Itu mereka yang menerima lisensi dari wilayah melalui hasil keputusan sidang wilayah, begitu. Nah, orang yang masuk ke dalam jalur atau status baru sebagai pendeta muda atau PDM, penerima lisensi wilayah itu sudah masuk golongan pendeta. Jadi itu oke dengan istilah pendeta muda karena sudah masuk golongan pendeta mereka, kaum pendeta, belum pendeta penuh tapi kaum pendeta. Jadi nanti kemudian dalam prosesnya bisa nanti mengajukan menjadi memohon untuk ditabiskan ketika memenuhi syarat untuk menerima pentabisan. Nah, kemudian akan menjadi berstatus sebagai pendeta penuh, ya begitu, PDT, pendeta penuh. Nah, tadi kan Pak Roni itu ada istilah yang mengatakan kaum awam dan kaum pendeta. Jadi lisensi lokal ini adalah kaum awam ya Pak Roni ya? Pelayan dari kaum awam. Pelayan dari kaum awam. Iya, betul. Kemudian yang PDM itu sudah bermaju atau beralih menjadi pelayan dari golongan kaum pendeta. Gitu. Ya, jadi karena gereja kita itu mengakui dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan kaum awam. Kalau pelayanan kaum awam di sini persyaratannya, apa yang harus dilakukan, ketentuannya, pelayanan kaum awam di sini. Nah, ada pelayanan kaum pendeta, clergy dalam bahasa Inggris. Ya di sini ini bagian pelayanan kaum pendeta, syaratnya dan bagaimana memenuhinya. Nah, kalau tadi dari dari lisensi lokal tadi beralih menjadi kaum pendeta kepada pendeta muda atau lisensi wilayah, berarti dia berkomitmen untuk menjadi pelayan penuh seumur hidup dalam panggilan tertentu. Nah, tapi secara kewenangan ataupun bentuk pelayanannya, apakah berbeda lisensi lokal dengan kaum pendeta? Iya, secara tinggi rendah tidak. Tinggi rendah tidak ya? Tinggi rendah. Kita semua itu karena setiap orang percaya itu dipanggil untuk pelayanan sebenarnya. Setiap orang percaya, gereja kita mengakui bahwa setiap orang Kristen, orang percaya itu harus terlibat dalam pelayanan, harus melayani Tuhan. Nah, gereja kita hanya menyediakan dua bidang itu gitu. Nah, perbedaannya barangkali ya bisa dijelaskan bahwa kaum pendeta atau golongan pendeta adalah mereka yang terpanggil untuk pelayanan seumur hidup, Pak Wendy. Jadi pelayanan seumur hidup untuk panggilan tertentu. Jadi dia terpanggil untuk melayani seumur hidup sebagai seorang hamba Tuhan untuk panggilan tertentu. Nah, gereja kita memberi penekanan bahwa seorang pendeta itu tugas utamanya itu adalah berkhotbah. Nah, gitu. PDT tadi itu. PDT. Oke. Itu tugas utama seorang pendeta itu adalah berkhotbah. Apapun bidang pelayanannya, misalnya gembala atau nanti bisa dijelaskan di bidang pendidikan atau apapun, tapi tugas utamanya itu diamanatkan oleh buku pedoman itu adalah dia seorang pemberita firman. Itu tugas utamanya. Nah, pertanyaan apakah kaum awam tidak bisa memberitakan firman? Tentu memberitakan firman. Tetapi itu bukan itu tidak menjadi suatu kewajiban. Itu wajib memberitakan firman, tetapi tidak sebagai hal yang dia bisa mengerjakan pelayanan dalam berbagai bidang dalam membantu gereja lokal atau wilayah. Wah, ini menarik Pak Roni. Berarti secara tadi Pak Roni bilang seseorang yang mau mengambil jalur pentabisan untuk menjadi pendeta, kalau saya boleh bilang panggilan utamanya adalah memberitakan firman atau berkhotbah ya Pak Roni. Iya, betul. Berarti bagaimana seandainya bilang, aduh saya terpanggil nih untuk jadi hamba Tuhan, tapi saya itu enggak
bisa berkhotbah. Saya sulit untuk berbicara di depan umum, berkhotbah itu seperti apa Pak Roni? Kalau dia terpanggil ya menjadi seorang pendeta. Nah, gereja kita, Pak Wendy, terima kasih, itu pertanyaan yang menarik. Gereja kita itu menyediakan namanya ministerial preparation atau proses penyiapan untuk pelayanan. Nah, memang kita belum mampu nih. Kita sudah terpanggil, tapi saya tidak mampu belum mampu menggali firman, misalnya, belum mampu berbicara, mengkomunikasikan dengan jelas, misalnya. Nah, proses penyiapan itu yang akan menolong dan memampukan dia, Pak Wendy, yaitu melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang bisa diambil 2 jalur, yaitu kalau di field kita itu ada melalui pendidikan di STTNI yang secara formal bergelar, atau bisa mengambil PNUP jalur yang bisa diakses, tidak harus datang ke STTNI, bisa non akademis, jadi bisa sambil bekerja Nah, itu penyiapan. Jadi proses penyiapan itu yang akan menolong memampukan orang tersebut sampai dia praktik, mampu dilatih sehingga dia mampu menjadi seorang pengkhotbah sampai mencapai keterampilan seperti itu, Pak Wendy. Oh, berarti saya menarik ke perkataan Pak Roni pertama tadi ya. Pentabisan itu adalah bagaimana gereja meresponi panggilan seseorang, dan kita sebagai gereja mempersiapkan semacam jalur untuk apa istilahnya, me-shape panggilan itu gitu ya. Seperti pengkhotbah, diberikan pendidikan supaya makin tajam dalam panggilannya. Jadi kurang lebih seperti itu sebenarnya Pak Roni ya. Iya, betul sekali. Jadi orang terpanggil, gereja mengidentifikasi panggilan itu melalui gereja lokal. Gereja melibatkan, memberi kesempatan orang itu dalam pelayanan. Gereja memberi jalan untuk diperlengkapi sampai dia memiliki keterampilan, kemampuan, dan terlebih lagi secara kerohanian dapat menunjukkan kedewasaan dan kekudusan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya. Pertanyaan kedua Pak Roni yang ada kaitannya dengan pembahasan kita ini. Nah, ada seorang yang mengirimkan kepada kami bertanya seperti ini. Apakah akademik menjadi syarat mutlak untuk pentabisan? Apakah loyalitas pengabdian tidak diperhitungkan di pentabisan GKN? Nah, itu seperti apa Pak Roni? Ya, menarik juga ini pertanyaannya. Tentu bahwa pengabdian dan pelayanan seseorang, pengalaman pelayanan itu sangat dihargai, Pak. Jadi sangat dihargai di dalam gereja kita dan diakui menjadi salah satu syarat seseorang untuk memenuhi syarat dalam pentabisan. Jadi itu masuk dalam pemenuhan syarat pengalaman pelayanan, pengabdian atau pengalaman pelayanan. Nah, seseorang untuk memenuhi syarat untuk pentabisan. Nah, tetapi gereja kita tidak hanya mensyaratkan pengalaman atau praktik pelayanan. Tentu seseorang harus memenuhi kualifikasi sebagai seorang pendeta atau hamba Tuhan. Jadi dia harus dididik, karena gereja kita, Gereja Kristen Nazaren itu sangat sejak sejarahnya itu sangat menghargai pendidikan bagi para pelayan. Bahkan bagi kaum awam disediakan pendidikan yang memampukan mereka untuk pelayan. Jadi pendidikan itu adalah dalam rangka untuk memperlengkapi dan mempersiapkan orang, memampukan orang dalam pelayanan gitu. Ya, saya sering memberi ilustrasi bagaimana seorang dokter siap membedah orang tetapi dia belum pernah mengenyam pendidikan. Adakah yang mau ditindakan oleh dokter, dioperasi oleh dokter yang belum pernah lulus dari pendidikan? Saya merasa tidak semua orang tidak mau itu. Jadi begitu pula umat juga berharap para pendetanya juga, para hamba-hamba Tuhannya itu punya
kemampuan, kapasitas, keterampilan yang sebagai seorang hamba Tuhan yang Ya, jadi lebih tepatnya bukan tidak diakui ya Pak Ardi, diakui. Betul. Menjadi salah satu syarat untuk pentabisan tadi ya. Iya. Jadi mungkin diluruskan, bukan tidak diakui atau tidak dihargai, tetapi itu satu dari sekian syarat untuk pentabisan gitu ya. Iya, betul. Bahwa paling tidak ada 3 Pak Wendy syarat yang barangkali bisa disampaikan di sini agar makin jelas, bahwa paling tidak ada 3 syarat untuk pentabisan. Yang pertama adalah pengalaman pelayanan tadi, atau praktik pelayanan atau pengabdian yang dihitung atau disyaratkan. Itu kemudian selain dari pengalaman pelayanan yang ditinjau nanti oleh Dewan Penilik dan juga Dewan Wilayah, Dewan Pelayanan. Nah, ada syarat yang kedua, yaitu syarat pemenuhan pendidikan. Ya, dia dipersiapkan dengan mengikuti proses atau jalur pendidikan atau program studi Nazaren. Ya, itu syarat yang kedua. Yang ketiga adalah bukti kehidupan Kristennya atau kehidupan karakter, kekudusan hidup sebagai pelayan Tuhan dan sebagai orang percaya. Itu menjadi syarat juga dalam hal karakter, moralitas, etika, dan kekudusan hidup. Itu menjadi syarat. Ya, 3 hal ini yang kemudian menjadi syarat penting untuk seseorang dapat mendapatkan kesempatan untuk ditabiskan di dalam Gereja Kristen Nazaren. Ya, itu kita meluruskan hal itu ya Pak Roni ya. Nah, berikutnya yang berkaitan dengan itu, Pak Roni, ada yang bertanya seperti ini. Ini bukan pertanyaan, tapi lebih ke ungkapan dari dia. Misalnya dia bilang begini, saya itu belum berani ngambil jalur pentabisan, karena bagi dia bilang gelar lisensi lokal, PDM, PDT itu punya beban rohani, dia bilang, yang dia merasa itu nggak boleh sembarangan. Jadi dia seperti merasa masih bergumul dan belum mau lah masuk ke dalam jalur pentabisan. Walaupun yang saya lihat secara pengalaman sudah oke. Syarat pendidikan sudah oke. Tapi dia merasa itu beban rohani yang dia merasa, aduh, belum deh saya ngambil jalur pentabisan. Nah, itu gimana tuh Pak itu? Iya, menurut saya kalau punya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang tersebut, saya mau mendorong aja untuk merubah sudut pandangnya, merubah paradigmanya, bahwa pentabisan itu bukan tindakan untuk menambah beban kepada seseorang, atau membuat atau merubah status orang lebih tinggi dari yang lain, atau memberi sesuatu beban-beban tanggung jawab tambahan kepada seseorang. Itu bukan tujuan utama dari pentabisan itu sendiri. Tadi seperti tadi kita sudah bahas Pak Wendy, bahwa pentabisan itu adalah tindakan konfirmasi gereja terhadap panggilan seseorang yang divalidasi, otentik nih panggilannya dari Tuhan, sudah dibuktikan, sudah diakui, sudah dibuktikan dalam pelayanan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Nah, justru pentabisan itu adalah jawaban dong Pak Wendy, jawaban bagi seseorang yang terpanggil. Contohnya, kalau saya merasa diri saya rindu, saya melayani Tuhan, Tuhan taruh beban di hati saya menjadi seorang pelayan Tuhan, saya terpanggil. Nah, bagaimana saya kemudian menyalurkan panggilan saya atau memenuhi panggilan saya itu jika saya tidak punya kesempatan untuk melayanan? Saya tidak punya hak-hak pelayanan. Contohnya, saya terpanggil untuk menjadi gembala yang bisa menyelenggarakan sakramen misalnya, atau melayani seperti seorang pendeta. Tapi karena belum ditabiskan, dia kan jadi terbatas dong Pak Wendy. Dia nggak punya hak untuk menyelenggarakan sakramen. Dia tidak bisa menyelenggarakan
apa yang seharusnya bisa dilaksanakan oleh para pendeta pelayanannya. Jadi kan terbatas. Otomatis pentahbisan itu jawaban dong bagi dia. Saya kemudian dibukakan pintu. Saya punya hak sekarang yang dipercayakan oleh gereja untuk melayani secara global, bahkan bisa melayani dimanapun di seluruh dunia di Gereja Kristen Nazaren, bisa menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang lebih luas, lebih luas. Nah, barangkali saya mengajak untuk orang tersebut merenungkan kembali, kalau benar-benar merasa panggilan Tuhan, pentahbisan itu jawaban. Jangan dilihat sebagai sebuah beban atau status yang berat. Justru itu jawaban dan membuka pintu bagi pelayanan. Ya, jadi kalau saya membayangkan ya Pak Roni, membayangkan sudut pandang orang ini mungkin berpikir seperti ini kali ya. Anggap saja ini ilustrasinya. Saya punya panggilan nih. Iya. Terus seakan-akan seperti gereja bilang, tunggu dulu, ada syarat-syaratnya. Nah, jadi kesannya seperti pentahbisan itu seperti satu pintu yang ada effort untuk masuk situ. Tapi sebenarnya kalau sudut pandangnya diubah, lebih ke saya punya panggilan. Gereja. Mari sini, ini jalurnya. Betul. Untuk membentuk atau memperkuat panggilanmu. Nah, jadi seperti jawaban sebenarnya, bukan gate yang untuk harus dilangkai satu persatu gitu ya Pak Roni ya. Itu dia Pak Men, itu betul sekali. Bahwa syarat itu bukan hambatan. Syarat itu adalah, sekali lagi, perspektifnya diubah. Karena perspektifnya adalah ministerial preparation. Atau proses penyiapan untuk jadi pelayan Tuhan yang ditahbiskan. Proses penyiapannya itu apa? Dia harus diajar dalam praktik. Yaitu pengalamannya. Dia harus praktik minimal 3 tahun paling cepat, 4 tahun Kalau mulai dari lisensi lokal itu 4 tahun dia praktek. Itu kan membentuk dia kan Pak Wendy, pengalamannya itu membentuk dia. Kemudian pendidikan itu kan dalam rangka menyiapkan dia, bukan membebani atau menghalangi syarat itu. Syarat itu adalah memampukan dia untuk mencapai kualifikasi sebagai seorang hamba Tuhan yang ditahbiskan. Jadi ini dilihat sebagai dalam kacamata bahwa syarat itu bukan penghalang atau beban, tapi syarat itu adalah gereja dalam rangka menyiapkan kita, memperlengkapi kita, memampukan kita untuk menjadi pelayan Tuhan yang efektif. Ya, itu juga makanya mungkin ada yang beranggapan begini, sulit banget syarat-syaratnya dan lama gitu. Jadi mungkin ada yang berpikir, ya udahlah saya fokus pelayanan aja gitu. Saya enggak usah dapat gelar atau status pentahbisan sajalah. Saya fokus pelayanan aja lah. Itu kira-kira seperti itu, seperti apa Pak Roni? Kalau ada yang berasumsi atau berpikir, ya udah saya fokus pelayanan aja lah. Tidak perlu gelar, tidak perlu pentahbisan. Ya, kalau andai kata kita ada diskusi semacam itu, kalau saya punya kesempatan, saya juga bisa berdiskusi seperti ini, Pak Wendy. Kalau kamu dipanggil menjadi seorang pelayan Tuhan, kamu mau menjadi pelayan Tuhan yang memberi yang terbaik, memberi yang terbaik bagi Tuhan, menjadi seorang pelayan yang efektif, menjadi pelayan Tuhan yang berdampak untuk perkembangan kerajaan Tuhan atau tidak, gitu, ya. Kalau kita dipanggil menjadi hamba Tuhan dan serius dengan panggilan itu, maka kita mewujudkan itu kan, mewujudkan visi kita untuk jadi seorang hamba Tuhan yang berdampak bagi kerajaan Tuhan dan efektif. Nah, kita harus melihat dari kacamata itu bahwa kita disiapkan. Syarat itu adalah untuk menjadikan kita efektif, menjadikan kita seorang pelayan Tuhan yang berdampak bagi perkembangan kerajaan Tuhan yang lebih baik. Jadi daripada berpikir, saya melayani apa ya, dibandingkan dengan meresponi panggilan dengan disiapkan, dimampukan, itu kan hasilnya akan berbeda. Nah, hasilnya itu kamu mau jadi yang mana? Ya. Ya. Oke. Ya itu banyak
persepsi yang mungkin perlu diubah gitu ya Pak Roni, tentang sudut pandang panggilan dan persiapan dalam pelayanan. Dan ini bagi saya itu menarik sih kalau kita mengubah sudut pandang kita pentabisan itu, akhirnya jadi kita merasa lebih, bukan jadi beban sebenarnya, tapi lebih, oh saya punya panggilan nih, saya nggak tahu harus apa. Gereja menawarkan ini jalurnya, ini caranya supaya panggilanmu itu diteguhkan dan sebagainya. Jadi tidak hanya berdalih dalam tanda kutip panggilan saja gitu, tidak mau masuk ke jalur yang seharusnya. Bagi saya seharusnya begitu ya, tidak melihat pentabisan itu sebagai beban tetapi sebagai jawaban seperti Pak Roni bilang tadi ya. Betul sekali ya. Ya. Nah, berikutnya Pak Roni. Oke. Ini pertanyaan yang mungkin berasal dari pemuda kali ya. Oke. Nah, dia bertanya begini, kalau proses pentabisan itu seperti apa sih? Anggap saja si anak ini atau pemuda ini baru merasa terpanggil untuk menjadi seorang pendeta. Baik, ya. Dan mau masuk jalur pentabisan. Nah, apa yang harus dilakukan si anak muda ini atau siapapun yang bertanya ini sampai nanti dia menjadi pendeta penuh di Gereja Kristen Nazaren? Berapa lama atau caranya seperti apa yang harus dia ikuti? Ya, kita nanti bisa rujukannya bisa membaca source book, buku panduan. Begini ya? Ya itu betul, buku panduan itu ada disampaikan di situ. Tetapi barangkali secara sederhananya saya bisa sampaikan bahwa mulai dari nol Pak Wendy, misalnya seorang tersebut merasa panggilan Tuhan, itu kan tadi belum mampu menyampaikan firman, belum mampu menggali firman, itu wajar. Jadi orang bagaimana memulai panggilan itu, dia harus menyampaikan panggilan itu terhadap gereja lokal, kepada gereja lokal di mana dia menjadi anggota Pak Wendy. Nah, jadi dia harus menyampaikan kepada siapa? Kepada gembala dan majelis gereja lokal. Pak atau Bapak Ibu majelis dan Pak Gembala, saya merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, kemudian gereja mengidentifikasi itu laporan itu sebagai, oh ya berarti ini bagaimana memfasilitasi orang ini untuk mendapatkan lisensi lokal. Jadi lisensi lokal itu modalnya hanya panggilan Pak Wendy, nol, tidak butuh saya ikut mata kuliah tertentu, belum. Jadi awal memang saya terpanggil untuk melayani, lalu kemudian majelis wilayah, majelis gereja lokal, betul, dan gembala mengkonfirmasi panggilan tersebut dan memberi kesempatan dia untuk mulai terlibat dalam pelayanan di gereja lokal. Nah, itu selama 1 tahun paling tidak dia memegang lisensi. Nah, dalam waktu lisensi lokal ya Pak Wendy, dari gereja lokal yang dikeluarkan dari gereja lokal, atau bisa jadi wilayah jika ada kasus tertentu. Tetapi ketika dia mendapatkan lisensi itu, dia harus sambil daftar pendidikan nih Pak, karena itu bagian dari persiapan dia untuk menjadi pendeta yang ditabiskan adalah tadi, yaitu syarat pendidikan. Jadi ketika dia mendapat lisensi lokal, nol ya, itu kemudian berbarengan ketika dia sudah dikonfirmasi oleh gereja lokal bahwa dia memang terpanggil untuk melayani dan sudah diberi kesempatan untuk sambil melayani di gereja lokal, dia mendaftarkan diri di program studi Nazaren, program yang disebut sebagai program pendidikan Nazaren yang ada di STTNI atau yang ada di PNUP. Bisa pilih kedua program itu. Nah, sambil jalan, ketika dia sudah menyelesaikan paling tidak 25% dari pendidikan itu, 25% itu, kemudian dan sudah menyelesaikan paling tidak selama 1 tahun memegang lisensi lokal tadi, dia sudah punya kesempatan untuk bisa mengajukan ke wilayah untuk kepada Dewan Penilik dan juga kepada majelis wilayah bahwa saya sudah menyelesaikan pendidikan
25% pendidikan Nazaren dan memegang lisensi selama 1 tahun, lisensi lokal, saya memohon untuk maju mendapatkan lisensi wilayah. Kemudian wilayah juga akan memverifikasi itu. Nah, ketika sudah sesuai, maka dia bisa diwawancarai, dan kalau dia dapatkan rekomendasi dari Dewan Penilai yang mewawancarai, nanti kemudian akan mendapatkan lisensi wilayah yang pertama yang disebut pendeta muda atau PDM itu. Kembali ke itu dulu Pak Roni, ke step 1. Lisensi lokal tadi kan berarti kan dia murni panggilan saja syaratnya kan. Betul. Kemudian gereja lokal, majelis lokal mengkonfirmasi panggilan itu. Betul. Dan memberikan semacam lisensi gereja lokal dan harus setahun ya, memegang 1 tahun, itu. minimal 1 tahun. Dan dia juga harus mulai mendaftarkan diri. Betul. Mendaftarkan diri ke pendidikan Nazaren, baik STNI ataupun PNUP ya. Dan ada syarat 25% dari 25% dari total kurikulum pendidikan Nazaren. Nah, contohnya sekarang ini sebelum ada perubahan, kita dalam komposisi pendidikan Nazaren itu di PNUP maupun di STNI ada 30 mata pelajaran. Berarti 25% dari 30 mata pelajaran itu Pak Wendy. Jadi karena 25% itu 7 sampai 8 ya. Ya, 7 sampai 8 mata pelajaran itu modalnya untuk maju dapat kesempatan untuk mendapat lisensi wilayah. Iya. Kemudian umur berapa Pak Roni? Minimal atau mungkin ada minimal maksimalnya nggak untuk seorang memulai step 1 ini? Saya tidak melihat itu Pak Wendy. Jadi saya tidak melihat, barangkali saya bisa dikoreksi, tapi sejauh yang saya tahu buku pedoman tidak mensyaratkan itu. Jadi bahkan kemarin tuh kita punya kesempatan Pak Wendy ya. Kita punya kesempatan belajar leadership development tour di Filipina gitu ya, di Filipina itu. Bahkan kita diberi contoh nih Pak Wendy di gereja lokal di GMA. Itu Gereja Kristen Nazaren GMA itu di Filipina, di Manila itu bahkan memberi lisensi lokal kepada anak usia 12 tahun. Ya, 12. Ya, betul. Sangat muda dia sudah dapat lisensi lokal itu sesuatu yang apa ya, terobosan banget gitu, yang belum kita lihat sejauh ini di Indonesia, di field kita. Dan itu menarik bahwa seseorang itu bisa, Tuhan memanggil orang sejak muda, sejak anak-anak bahkan, ya. Jadi saya tidak melihat batasan usia di situ, mana Tuhan bisa memanggil siapa saja di golongan umur manapun. Ya, menarik ya. Kemarin kita punya kesempatan itu dan anak 11 tahun punya lisensi lokal itu sesuatu yang baru dan membuka wawasan gitu ya. Mungkin kita di field kita terkendala dengan apa ya? Mungkin penamaan itu waktu itu ya. PDP itu menjadi salah satu kendala. Anak 11 tahun masa bisa jadi pendeta gitu kan ya. Betul. Mungkin itu salah satunya kali ya. Bisa jadi Pak Wendy ya. Ya, kemudian Pak Roni, tadi kan step 1. Oke, ya. Nah, kemudian step berikutnya? Jadi buku pedoman itu mensyaratkan untuk bisa memenuhi syarat untuk diusulkan atau direkomendasikan untuk ditabiskan itu adalah dia memegang lisensi wilayah itu yang tadi kita sudah bahas itu 3 kali berturut-turut Pak Wendy. Nah, kata berturut-turut itu yang harus dicatat baik-baik, harus diperhatikan baik-baik. Bahwa seseorang itu harus, berarti itu kan tiap tahun ya Pak Wendy ya, berarti karena lisensi wilayah itu bersifat berlaku itu 1 tahun dan harus diperbaharui di sidang wilayah selanjutnya. Berarti tiap tahun dia harus memohon lisensi kepada wilayah, tiap tahun paling tidak 3 tahun berturut-turut, atau 3 kali berturut-turut.
Sehingga itu akan memenuhi syarat untuk maju direkomendasikan untuk pentabisan. 3 tahun berturut-turut ya. Iya, betul. Bagaimana kalau ada kasus di mana tidak bisa berturut-turut nih? Mungkin karena ada satu hal yang terjadi tahun kedua tidak bisa mengambil lisensi karena ada 1 dan 2 hal. Itu seperti apa, Pak Roni? Iya, jadi seperti tadi saya menyampaikan, ya sesuai dengan ketentuan buku pedoman itu, bahwa kalau tidak berturut-turut, tidak konsekutif ya, tidak berturut-turut, berarti dia akan memulai lagi, Pak Wendy. Memulai lagi pelayanannya, lisensinya mulai dari lisensi wilayah yang pertama. Dari pertama, dari satu. Dari pertama lagi, Pak. Wah, Iya. oke. Jadi misalnya nih saya sudah mengikuti mendapatkan lisensi yang pertama, terus kemudian di tahun yang kedua saya mengikuti, tetapi saya tidak datang wawancara dengan Dewan Peniri, tidak memberi laporan, pokoknya tidak memenuhi panggilan, bukan panggilan ya, tidak memohon lisensi yang ketiga, maka itu artinya saya tidak konsisten untuk dalam persiapan saya sebagai seorang pelayan Tuhan, Pak Wendy. Jadi saya akan mulai dari awal untuk memulai mendapatkan lisensi yang pertama lagi. Iya. Nah, bagaimana kasusnya kalau seperti ini, Pak Roni? Dalam tanda kutip, kasusnya memang sangat tidak memungkinkan untuk hadir atau datang ke wawancara itu. Katakanlah ada kegiatan atau situasi yang memang nggak bisa ditinggalkan. Nah, kan sayang nih, misalnya dia sudah tahun kedua, tinggal 1 tahun lagi ditabiskan. Tapi karena ada kejadian ini, tidak bisa ikut wawancara dan akhirnya harus ngulang lagi. Kira-kira orang ini ada nggak solusi untuk ya dia bisa, mungkin dia menghubungi wilayah atau mungkin wilayah bisa memberikan solusi yang untuk orang seperti ini tuh memungkinkan nggak untuk di kita? Iya. Ya itu bersifat kasus per kasus ya. Iya, kasus per kasus ya. Ya, tidak berlaku semua. Ya, berarti ya dalam pengalaman saya tentu saja Pak Wendy, kalau hal-hal seperti darurat, hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, itu tidak dianggap sebagai istilahnya keputusan untuk berhenti dari proses penyiapan tadi. Itu karena sesuatu alasan tertentu yang membuat dia terpaksa tidak dapat mengikuti. Nah, untuk dijadwalkan wawancara, saya merasa yang penting adalah komunikasi dengan wilayah atau dalam hal ini Dewan Penili dan Ketua Wilayah untuk bisa menjadwalkan ulang. Yang penting adalah komunikasi. Kalau ada sesuatu terjadi atau alasan yang darurat, itu yang penting adalah komunikasi. Selama ini yang terjadi bisa pasti ada solusi untuk terkait dengan hal-hal seperti itu, bisa dikomunikasikan dan bisa ada solusi, Pak Wendy. Ya, jadi intinya sekali lagi kuncinya komunikasi ya, Pak Roni ya. Bagaimana gereja memberikan jalur, memberikan jawaban, bahkan untuk kondisi-kondisi khusus seperti ini itu masih difasilitasi. Yang penting dari pribadi itu sendiri konsisten, tapi karena ada kejadian tertentu membuat dia tidak bisa sama sekali gitu ya, Pak Roni. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Roni. Ini bagi saya pertanyaan yang cukup menarik dan ya menggelitik juga. Beliau menyampaikan seperti ini. Ada yang pernah menyampaikan kepada saya. Orang ini bilang, saya nggak bisa jadi pendeta atau ditabiskan karena suami saya itu sudah ditabiskan atau pendeta dan suaminya itu masih hidup. Jadi ini mungkin ibu gembala kali ya. Ibu gembala, bapak gembala sudah ditabiskan, tapi bapak gembala masih hidup. Untuk dapat ditabiskan, si ibu gembala ini katanya harus punya penggembalaan sendiri atau punya gereja sendiri. Dia nggak bilang sih, tapi mungkin
kecuali kalau suaminya sudah meninggal gitu. Iya. Apakah itu benar pernyataan itu yang diterima oleh orang ini? Iya, sebenarnya tidak demikian Pak Wendy, Oke. karena begini ya. Mungkin perlu juga di sini bisa dipahami bahwa ibu itu terpanggil merasa dipanggil Tuhan dalam hal apa dulu. Itu yang penting, karena gereja nanti akan memfasilitasi atau memvalidasi atau mengkonfirmasi panggilan dari ibu itu. Nah, kalau dia terpanggil untuk peran pelayanan yang lain, itu memungkinkan dong. Jadi meskipun suaminya masih sebagai gembala, kemudian dia punya panggilan barangkali, sebagai contoh aja nih ya, dia terpanggil untuk menjadi seorang penginjil. Ya dia bisa mengejar, berusaha memenuhi panggilannya dan bisa ditabiskan menjadi seorang penginjil. Tetapi andai kata dia punya panggilan yang sama, yaitu sebagai penggembala, itu masih dimungkinkan Pak Wendy. Masih dimungkinkan karena di dalam gereja kita itu masih dimungkinkan untuk dalam satu gereja lokal itu lebih dari satu gembala. Ya, lebih dari satu gembala bisa dimungkinkan. Jadi ada istilah kopastor, ada pendeta, asisten pendeta dan lain sebagainya. Jadi associate pastor, betul. Terima kasih. Nah, itu masih dimungkinkan. Jadi ibu itu punya kesempatan yang sama untuk bisa sampai dia ditabiskan. Tergantung kembali lagi, yang paling kunci itu adalah panggilannya dia apa. Ya, panggilan Tuhan yang Tuhan taruh di hati beliau itu dalam hal apa, itu yang penting. Gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya syarat-syarat lain di luar dari syarat tadi panggilan, kemudian pendidikan dan pengalaman itu, syarat-syarat lain itu boleh kita katakan kurang tepat lah ya Pak Roni. Mungkin itu asumsi yang berkembang yang kurang tepat mungkin ya kalau saya bilang begitu. Ya, berhubungan juga dengan itu Pak Roni. Nah, jadi tadi Pak Roni kan bilang panggilannya bisa jadi penggembala, pengkhotbah. Terus tadi Pak Roni menyebutkan bisa menjadi penginjil. Nah, berarti ada banyak tipe ya. Pentabisan di gereja kita GKN. Iya, Gereja Kristen Nazaren itu mengakui peran pelayanan yang tidak terbatas. Bisa dilihat di buku pedoman paragraf 505. Itu bisa dilihat di buku pedoman paragraf 505 atau 505. Itu bisa dibaca mulai dari 505. Itu pembahasan terkait dengan peran-peran pelayanan. Nah, di situ dijelaskan Pak Wendy bahwa ada berbagai macam peran pelayanan yang diakui dan bisa ditabiskan di dalam gereja Kristen Nazaren. Sebagai contoh, pendeta dengan peran pelayanan pendidik. Nah, ada di sini yang juga seperti contohnya Pak Darmanto. Beliau itu bukan gembala. Nah, tapi beliau pendeta. Pendeta di bidang pendidikan. Nah, contohnya juga pendeta tapi peran pelayanannya sebagai administrator atau pengurus itu ya. Yang seperti saya melayani tugas pelayanan pekerjaan gereja umum. Ya, saya tidak mengembalakan, tapi saya ditabiskan sebagai pendeta, misalnya contohnya seperti itu. Ada pendeta misionaris, ada penginjil yang ditabiskan, ada pendeta pelayanan khusus seperti di tempat lain, di belahan dunia yang lain, bangsa lain itu ada pendeta militer. Pendeta militer, oke. Pendeta di bidang militer, pendeta pelayanan musik, pendeta anak-anak, pendeta pemuda. Masih banyak peran pelayanan yang diakui di dalam gereja Kristen Nazaren. Jadi istilah bahwa pendeta itu hanya untuk gembala, tidak demikian, tidak berlaku dalam gereja Kristen Nazaren. Kita mengakui peran-peran pelayanan non penggembalaan, Pak Wendy. Tapi secara fungsi beda enggak
kependetaan dalam konteks penggembalaan, tadi kan Pak Roni menjelaskan panggilan utamanya berkhotbah. Dengan yang tadi penginjil, misionaris, tadi ada musik ya katanya? Iya, ada musik gitu ya. Apakah tipe-tipe ini punya fungsi yang berbeda atau ada perbedaan yang membedakan di antaranya, atau ini jenis-jenisnya saja? Ya, kembali lagi ini panggilan yang dikonfirmasi oleh gereja. Ya, kembali lagi apa yang dikonfirmasi gereja ini Pak Wendy? Berarti itu dikonfirmasi bahwa Tuhan memanggil seseorang dengan gift atau talenta atau karunia rohani yang dia miliki Pak Wendy. Jadi mungkin dalam hal praktiknya itu mereka punya kekhususan ya Pak Wendy ya. Contohnya saya tidak punya karunia untuk mengajar anak-anak misalnya ya. Contohnya itu ya, tidak semua orang kan Pak Windy ya. Ya, saya juga nggak bisa tuh. Mungkin kalau saya ngajar anak-anaknya akan menangis gimana, gitu. Jadi tapi ada orang-orang yang diberikan karunia bisa engage ya dengan anak-anak, sehingga ya itu apa namanya, kembali lagi kepada karunia ya. Karunia seseorang, praktiknya mungkin akan berbeda-beda. Ya tentu saja kalau di penggembalaan dia melayani dalam hal ya pastoral care dan lain sebagainya. Tapi di dalam misionari barangkali mereka punya kekhususan dalam tugas pelayanan masing-masing. Ya. Oke, kembali lagi ke step tadi Pak Roni. Tadi kita sudah oke dengan step 1 ya, lisensi lokal. Betul. Syaratnya panggilan, kemudian memenuhi pendidikan 25%, dan juga memegang lisensi selama 1 tahun. Kemudian lisensi wilayah. Maju lisensi wilayah atau PDM tadi. Iya, betul. Harus secara berurutan 3 kali berturut-turut. Betul. Nah, setelah itu langsung ditabiskan. Atau seperti apa? Ya. Kemudian kalau sudah memenuhi syarat untuk memenuhi syarat itu, persiapan untuk pelayanan, maka akan ada wawancara untuk pentabisan Pak Wendy, atau kembali menguji panggilan orang tersebut. Nah, itu dilakukan oleh Dewan Penilik. Dewan Penilik akan menguji, mewawancarai kembali untuk pentabisan. Nah, dia sudah memenuhi syarat, tapi masih perlu untuk mendapatkan konfirmasi atau rekomendasi dari Dewan Penilik. Nah, Dewan Penilik itu akan merekomendasikan ke sidang wilayah, ya. Lalu, tapi siapa yang punya keputusan terakhir Pak Wendy, yaitu untuk mentabiskan dia adalah ketua umum yang berwenang ya, atau yang ditugaskan ya, atau orang yang ditugaskan oleh ketua umum, mewakili ketua umum di situ. Nah, dalam proses itu kita harus menyadari ini Pak Wendy, bahwa pentabisan itu bukan hak Pak Wendy. Bagaimana itu Pak Roni? Ya, jadi seperti tadi nih, saya sudah menjalani pendidikan, saya sudah menjalani pengalaman saya sudah memenuhi syarat nih secara normatif yang ditentukan oleh buku pedoman. Tetapi itu bukan hak saya untuk menuntut gereja. Berarti saya harus ditabiskan karena saya sudah melakukan ini. Nah, kembali lagi, jika gereja merasa tidak punya keyakinan untuk mengkonfirmasi panggilan seseorang karena alasan-alasan tertentu, bisa jadi berbagai hal yang menjadi pertimbangan, Dewan Penilik bisa merekomendasikan atau tidak merekomendasikan. Kemudian ketua umum juga akan mewawancarai orang tersebut. Nah, dia juga bisa rekomendasikan, mentabiskan atau tidak mentabiskan. Sidang wilayah juga dalam hal ini punya peran punya otoritas dalam hal ini. Nah, untuk itu maka kita harus melihat bahwa pentabisan itu adalah
kepercayaan gereja, Pak Wendy. Kepercayaan gereja. Jadi bukan hak yang kita bisa tuntut. Itu bukan dari sisi kita, itu pemberian gereja, itu konfirmasi gereja, ini otentik nih panggilan itu. Ya, itu kebijakan gereja atau gerejalah yang punya otoritas untuk mentabiskan atau tidak mentabiskan, Pak Wendy. Jadi kita tidak bisa mempersalahkan gereja, karena gereja yang sedemikian sudah dipakai Tuhan dari berbagai unsur itu menguji panggilan seseorang. Begitu, Pak Wendy. Oh iya, menarik ya. Itu pernyataan yang menarik, Pak Wendy, bukan hak ya. Karena kalau saya punya asumsi itu, saya pikir oh ya kan syaratnya A, B dan C. Saya sudah memenuhi semua nih. Secara manusia saya berpikir, oh saya berhak dong ditabiskan gitu. Terus tiba-tiba ada kasus, saya yakin pasti karena ada suatu hal tertentu ya, tidak karena alasan. Pendapat pribadi ya, pasti karena ada hal tertentu tidak ditabiskan, dan ya tidak merasa bahwa oh saya punya hak, saya harus ditabiskan dan lain sebagainya. Menarik tuh kata Pak Roni bahwa gereja menugaskan atau yang memberi pentabisan ini kepada panggilan seseorang gitu ya. Berarti itu pemahaman yang baru bagi saya. Itu menarik tuh. Nah, berikutnya Pak Roni, dan ini ada pertanyaan. Baik. Mungkin ini kasuistik ya. Saya merasa ini kasuistik. Pertanyaan dari mungkin gembala merasa, oh saya sudah puluhan tahun jadi gembala, tapi kok saya masih PDP atau PDM saja nih, kok saya tidak ditabiskan gitu ya. Saya yakin ini kasuistik ya, nggak berlaku buat semua. Ini kira-kira karena apa, Pak Roni? Ya, sekali lagi kalau itu berhubungan kasus tertentu, saya tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tetapi kita kembali ke syarat tadi, Pak Wendy. Jadi apakah kita boleh mengidentifikasi itu? Apakah beliau ini sudah memenuhi syarat pendidikan? Ya, apakah beliau ini sudah berturut-turut mendapatkan lisensi wilayah gitu. Kemudian juga masih ada juga berkaitan dengan apakah kalau dia sudah memenuhi syarat semua, kemudian diwawancarai, apakah bagaimana dengan kehidupan Kristen, kekudusan hidup, perilaku Kristennya itu terbukti, teruji, diverifikasi, diakui kredibilitasnya oleh Dewan Penilik gitu. Nah, dalam proses itu yang mana bisa jadi belum terpenuhi, Pak Wendy. Jadi barangkali juga pemahaman tentang doktrinnya bagaimana di waktu wawancara menuju pada pentabisan itu. Barangkali perlu belajar lagi atau perlu diperlengkapi lagi untuk memahami lebih dalam. Ya, jadi kembali lagi ke komunikasi ya, Pak Roni. Jadi kalau merasa belum, mungkin bisa bertanya kepada siapa nih, ke Dewan Penilik wilayah ya. Dewan Penilik wilayah. Mungkin saya kurangnya di mana, ada masalah apa, mungkin seperti itu ya. Iya, hasil dari wawancara itu bisa sebenarnya bisa disampaikan, atau juga si peserta wawancara itu bisa bertanya bagaimana dengan hasilnya, apa yang perlu dievaluasi. Saya merasa itu penting supaya apa yang belum bisa dipenuhi si calon atau kandidat pentabisan itu bisa punya kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan tetap maju. Jadi Dewan Penilik itu tidak hanya bertugas untuk menguji, Pak Wendy. Dewan ini bertugas untuk mendampingi juga, dalam unsur pendampingan, memfasilitasi, bahkan mementor, Pak Wendy, dalam proses persiapan untuk pelayanan tadi. Jadi tidak hanya sebagai pihak yang mewawancarai, mengundang seperti hakim gitu ya. Gitu. Tapi Dewan Penilik itu merangkul, berjalan bersama, memfasilitasi. Kalau ada persoalan, tantangan,
bisa mendampingi, memberi pertolongan dan lain sebagainya supaya seseorang bisa memenuhi syarat sampai ditabiskan. Dan hasil dari komunikasi itu, jika seseorang merasa konsisten dalam panggilannya dan ada satu hal yang kurang secara dorongan pribadi, punya dorongan untuk memenuhi itu harusnya ya, sebagai bentuk saya konsisten, saya yakin dengan panggilan saya kurang di sini, saya berusaha memenuhi itu kurang lebih begitu ya Pak Rani. Betul sekali. Ya. Nah, berikutnya Pak Rani, pertanyaan yang lain. Baik. Ya, ini ada hubungannya dengan kelas PNUP. Ini mungkin dari peserta PNUP ini ya. Nah, ini pertanyaannya begini. Kalau saya sudah selesai semua mata kuliah PNUP, saya bisa ditabiskan tidak? Nah, ini pertanyaannya. Dan pertanyaan berikutnya yang ada hubungannya dengan itu, apakah saya bisa ditabiskan menjadi penginjil pusat? Wah, ini saya kurang paham nih maksudnya seperti apa. Mau jadi penginjil gereja pusat. Nah, yang pertama dulu boleh Pak Rani. Ya, apakah saya kalau selesai menyelesaikan seluruh mata pelajaran PNUP saya bisa ditabiskan? Ya. Jawabannya ya, itu memenuhi syarat pendidikan. Dari beberapa syarat tadi ya. Dari beberapa syarat tadi yang tadi sudah kita diskusikan sama-sama. Berarti harus memperhatikan dengan syarat-syarat yang lain gitu. Jadi itu benar bahwa itu sudah memenuhi syarat, tapi memenuhi syarat dalam hal pendidikan, dalam hal pengalaman pelayanannya harus juga sejalan. Ini bisa berjalan berbarengan. Jadi salah satu syarat terpenuhi itu Pak Wendy dalam hal pendidikan. Tapi itu juga harus memenuhi syarat pengalaman tadi ya. Pengalaman dan kehidupan sebagai pelayanan dan sebagai orang percaya yang menunjukkan kehidupan yang sekali lagi komunikasi kembali ke Dewan Penilik. Saya sudah menyelesaikan PNUP nih. Saya perlu apa lagi yang untuk memenuhi panggilan saya gitu ya kali itu lebih ya. Iya, karena Dewan Penilik itu bertugas mendampingi kita bisa membaca kembali di buku panduan dan buku pedoman ya. Kemudian tadi yang penginjil pusat itu seperti apa? Saya juga kurang paham yang dimaksud, tapi yang dimaksud barangkali penginjil dengan status tetap Pak Wendy. Jadi ada itu di buku pedoman itu ada yang disebutkan bahwa seorang penginjil itu salah satu peran pelayanan yang diakui dan bisa ditabiskan menjadi seorang penginjil. Nah, ada 3 tingkatan atau 3 jenis status orang penginjil yang disebutkan di buku pedoman itu. Di paragraf 510 atau 510 itu disebutkan bahwa ada 3 tingkat penginjil, yaitu penginjil yang terdaftar di wilayah. Maksudnya dia registered, orang yang terdaftar sebagai penginjil. Nah, itu kemudian ada status penginjil yang diutus, ditugaskan. Nah, berarti ditugaskan untuk periode tertentu, di tempat tertentu, misalnya penjangkauan suku-suku tertentu yang belum terjangkau dan lain sebagainya. Tapi ada yang disebut sebagai penginjil berstatus tetap. Nah, berstatus tetap berarti beliau ini sudah memang panggilannya itu seumur hidup sebagai seorang yang berstatus penginjil tetap gitu, berstatus tetap sebagai seorang penginjil gitu. Tapi dalam konteks pembicaraan kita, jika orang ini merasa panggilannya untuk penginjilan, berarti itu dalam konteks wilayah ya? Atau jadi, bisa mengarah ke pusat dalam konteks tadi jalur pentabisan tadi? Ya, saya merasa maksud yang pusat itu saya kurang jelas dengan pertanyaan ini. Pusat yang dimaksud itu apa? GKN global mungkin? Ya, tetapi tugas pelayan itu yang saya pahami ya, yang saya pahami, mungkin saya bisa dikoreksi kalau saya salah, tapi yang saya pahami adalah tugas atau peran pelayanan tertentu itu adalah wilayah, tugas yang ditugaskan di wilayah. Contohnya saya itu punya laporan tahunan nih Pak Wendy, jadi setiap
pendeta yang ditabiskan itu punya laporan tahunan. Jadi saya harus memberi laporan sesuai dengan peran pelayanan penugasan saya. Nah, ada orang yang ditugaskan sebagai pendidik tadi, ada yang ditugas menurut panggilan masing-masing. Nah, kalau dia sebagai penginjil berarti dia berstatus penginjil yang ditugaskan oleh wilayah. Jadi wilayah lah yang menugaskan sesuai dengan panggilan seseorang gitu. Spesifikasi tertentu dalam pentabisannya itu. Nah, pertanyaan berikut Pak Roni, ini kembali lagi ke mungkin kasus per kasus. Ini pertanyaan dari seseorang yang bertanya, ini ada hubungannya dengan pendidikan Nazaren. Oke. Nah, dia bertanya seperti ini, saya sudah pernah ikut kelas extension, tapi nggak ada nilai. Mungkin maksudnya nggak ada ini ya, nggak ada KRS atau apa gitu ya. Kenapa mata-mata kuliah itu tidak diakui dalam syarat pendidikan untuk jalur pentabisan? Kita menghadapi suatu tantangan bahwa menemukan bahwa ada persoalan yang terjadi diakibatkan oleh suatu program yang diselenggarakan di masa lampau, yaitu program ekstensi. Programnya tidak punya masalah dalam pengertian programnya, tetapi ada persoalan di mana yang kita temukan adalah bahwa adanya kehilangan data-data hasil studi dari peserta program tersebut yang terjadi di masa lampau. Nah, karena itu sebenarnya saya tidak punya kapasitas untuk mengklarifikasi itu, Pak Wendy, karena ini sekali lagi ini program yang berjalan di masa lalu yang tidak lagi berjalan, program ekstensi atau kursus studi yang tidak lagi berjalan program itu di masa sekarang, yang sekarang sudah PNUP, sekarang diselenggarakan PNUP. Nah, saya tidak punya kapasitas untuk mengklarifikasi karena tidak menjadi bagian dari program itu. Nah, tetapi saya merasa saya mendorong kepada rekan-rekan, mendorong bahwa kita fokus kepada solusi, daripada mengangkat persoalan itu yang sesuatu yang sudah terjadi. Nah, saya sungguh prihatin, saya sungguh sedih juga dengan apa yang terjadi karena itu berdampak berat diterima oleh para peserta program, di mana saya mengerti bahwa mereka sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, keuangan untuk studi, tetapi ada beberapa mata pelajaran yang tidak ada hasil studinya, record atau transkrip nilai hasil studi. Nah, terlepas dari itu, sekali lagi kita harus fokus kepada solusi untuk menyikapi hal ini. Nah, dalam hal ini kita punya Dewan Pendidikan Wilayah yang bisa menolong dalam persoalan ini. Dewan Pendidikan Wilayah itu ada di wilayah-wilayah kita. Nah, punya otoritas untuk memverifikasi data, menyimpan hasil studi dan lain sebagainya. Nah, Dewan Pendidikan Wilayah ini bisa memfasilitasi, Pak Wendy. Dewan ini mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan, sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencari jawaban dari persoalan yang terjadi, Pak Wendy. Jadi Dewan Pendidikan ini sedang berusaha untuk mencari informasi. Nah, kalau ada rekan-rekan yang sampai hari ini ada beberapa mata kuliah yang tidak muncul atau tidak ada nilainya, belum diakui, barangkali itu karena Dewan Pendidikan belum mendapatkan informasi atau sumber data yang cukup. Jadi barangkali itu yang terjadi, sehingga Dewan Pendidikan belum dapat menyatakan itu diakui atau diverifikasi. Nah,
Tapi pada intinya adalah tanggung jawab ini tidak boleh hanya dibebankan kepada Dewan Pendidikan saja. Oke. Tetapi peserta program dalam hal ini harus juga ikut mendukung usaha mencari solusi. Bagaimana? Ya dengan mencari informasi, mencari sumber-sumber itu gitu ya. Seperti contohnya kalau kita sebagai peserta didik, peserta program studi tertentu itu punya kewajiban juga menyimpan, Mas Wendy ya. Iya, betul. Iya, kalau kita belajar di perguruan tinggi, kita mendapatkan kartu hasil studi. Nah, itu kita simpan. Sekolah atau lembaga universitas, lembaga pendidikan menyimpan punya data, tapi kita juga punya data yang bisa kita simpan. Perlu kita pelihara. Kalau kita di SLTA sebenarnya juga ada raport ya. Itu sebagai tanggung jawab siswa juga untuk menyimpan itu. Nah, dalam hal ini para peserta program juga harus punya kewajiban untuk menolong Dewan Pendidikan ini mencari informasi, mencari sumber-sumber untuk membuktikan agar Dewan Pendidikan ini secara objektif punya keyakinan untuk menyatakan mata pelajaran ini bisa diterima, bisa diakui dan keluar nilainya. Karena Dewan Pendidikan harus bekerja dengan objektivitas juga di sisi lain. Kita percaya kepada pengakuan, tetapi mereka Dewan tersebut harus bekerja secara objektif juga, tidak hanya memutuskan tanpa dasar sumber atau data yang valid begitu Pak Wendy. Jadi sekali lagi itu keprihatinan kita semua, tetapi mari kita fokus pada solusi, kita bekerja sama. Barangkali peserta didik juga bisa mencari informasi kepada dosen yang pernah mengampu, kemudian punya dukungan-dukungan informasi yang bisa diserahkan kepada Dewan Pendidikan Pak Wendy, sehingga kalau ada misalnya persetujuan dari dosen yang pernah mengampu, terus kemudian beberapa catatan atau apa bisa diserahkan kepada Dewan Pendidikan, itu sangat akan membantu Pak Wendy. Iya. Jadi orang ini atau siapapun bisa saja misalnya punya pengalaman ini, tidak ada nilainya. Dan mungkin menghubungi dosen yang bersangkutan pada saat itu, bisa. Dan dosen tersebut memberi semacam memo atau catatan tertulis, itu bisa ya, dan memberikan keterangan bahwa orang ini pernah mengikuti kelas ini dan lulus dalam kelas ini, dan keterangan itu diakui. Nah, itu adalah betul sekali Pak Wendy. Jadi Pak Wendy memberikan semacam pemahaman seperti itu sangat menolong juga, bahwa itu salah satu informasi yang bisa sebagai salah satu pertimbangan yang bisa diserahkan kepada Dewan Pendidikan. Ya, perkara itu nanti akan memerlukan pertimbangan lain, tapi itu kebijakan Dewan Pendidikan ya. Tapi paling tidak ini yang bisa kita lakukan ya. Sumber yang valid itu bisa diperoleh dengan cara seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Pak Wendy dengan memberi pernyataan dari dosen yang pernah mengampu, ya, pernyataan teman kelas saat itu, misalnya contohnya seperti itu. Nah, sumber-sumber data seperti itu akan menolong Dewan Pendidikan untuk mengambil keputusan, ya, untuk mengambil suatu keputusan. Jadi dua sisi ya, Dewan Pendidikan juga berusaha mencari data, tapi kita sebagai yang mengalami hal itu juga didorong juga mencari solusi ya, bisa menghubungi tadi Pak Roni sebutkan dosen yang bersangkutan atau teman yang mengikuti kelas yang sama gitu ya, untuk memberikan pernyataan. Ya sih, jadi kita ya kembali lagi ke seperti Pak Roni sampaikan, tidak fokus kepada mengapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, kenapa tidak diakui, tapi mari kita fokus kepada mencari solusi atas permasalahan itu ya. Ya, saya rasa itu jawaban yang baik bagi kita. Dan ada solusi, tidak hanya didorong untuk mencari solusi, tetapi ada solusi yang bisa dikerjakan. Diusahakan. Betul. Hasilnya nanti itu dipertimbangkan oleh Dewan Pendidikan. Ya. Berikut pertanyaan terakhir Pak Roni. Ini saya kira pertanyaan dari Sekretaris Wilayah. Nah, beliau bertanya, dokumen apa saja yang kira-kira perlu dipersiapkan oleh Sekretaris Wilayah dalam rangka mentabiskan atau menabiskan seseorang itu dalam jalur pentabisan? Ya,
Wah, ini pertanyaan yang menarik, tetapi barangkali perlu podcast lagi nih, Pak Oke, Wendy. ini itu episode kedua ya. Iya, karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Lebih baik barangkali punya kesempatan untuk mengundang narasumber lain seperti Sekretaris Field, bisa menjadi narasumber yang bisa menolong menjawab hal ini. Tapi yang saya sedikit ketahui adalah barangkali ya dokumen-dokumen tentang hasil-hasil dari Dewan Penilik itu, dari hasil kan waktu seseorang masuk melaporkan mengajukan permohonan kepada Dewan Penilik, itu ada surat-surat permohonan. Nah, surat-surat permohonan dan lain sebagainya itu membuktikan proses jalannya proses penyiapan, proses persiapan untuk pelayanan secara dokumen. Nah, notulen-notulen dalam rapat-rapat Dewan Penilik itu juga barangkali dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ya, seperti juga kalau bisa memberi sertifikat hasil lisensi wilayah, yang kopi dari itu yang bisa membuktikan bahwa memvalidasi masa lisensi wilayah 3 kali berturut-turut. Nah, ini kopinya, ini datanya, gitu. Barangkali itu hal-hal yang sedikit saya tahu yang bisa dipersiapkan, dan hal-hal yang lain yang lebih kompeten dalam menjawab hal ini. Barangkali Sekretaris Field bisa. Ya, kami nanti Mbak I ya. Kita undang Mbak I untuk episode kedua tentang kesekretariatan. Itu menarik juga, pembahasan yang menarik di gereja kita. Karena kita secara organisasi sangat tertib dengan aturan dalam administrasi. Pelayanan berjalan dengan baik, tapi sisi organisasi kita harus berjalan juga gitu. Itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pelayanan gereja gitu ya. Betul sekali. Ya, luar biasa. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami, Pak Roni. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban dan solusi-solusi yang Pak Roni bisa sampaikan. Saya kira mungkin setelah ini akan ada banyak pertanyaan lagi. Nanti mungkin kita bisa undang lagi untuk episode kedua atau sesi 2 untuk pentabisan gitu ya. Terakhir Pak Roni, closing statement dari Pak Roni, mungkin dorongan, dukungan, mungkin ada jemaat atau anak-anak muda atau siapa saja yang merasa terpanggil untuk pentabisan tapi masih bingung, tapi belum tahu caranya bagaimana, atau sudah masuk pentabisan tapi ada kendala-kendala. Closing statement, penguatan dari Pak Roni, boleh Pak Roni? Iya, terima kasih. Tuhan sedang bekerja dan terus bekerja memanggil orang untuk pelayanan. Dan itu keyakinan kita bahwa anak-anak muda kita, bahkan anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, semua unsur dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Yang penting bagi kita adalah mengenali panggilan Tuhan itu. Mari kita mengenali panggilan Tuhan itu. Tuhan juga sudah memanggil. Kalau dia memanggil, dia pasti memperlengkapi, Pak Wendy ya. Dia pasti memperlengkapi, dia beri di kita karunia. Nah, yang penting saya mendorong adalah sampaikan itu, komunikasi. Kata kunci yang tadi Pak Wendy garis bawahi adalah mengkomunikasikan itu, panggilan itu kepada gereja lokal, kepada wilayah, dan nanti gereja akan mempersiapkan, memfasilitasi, menyiapkan, memberi jalan untuk menjawab, memenuhi panggilan putra-putri kita, anak-anak Tuhan yang rindu untuk melayani gerejanya. Ya, terima kasih Pak Roni untuk waktunya. Kami berterima kasih banyak untuk waktu Pak Roni yang diberikan pada kita dan menjawab banyak pertanyaan dari sekian banyak jemaat kita, dan kita berharap ini menjadi satu solusi dan juga satu sumber daya yang disediakan untuk menjawab banyak pertanyaan dan juga mendukung jalannya pelayanan supaya menjadi lebih baik kita di Gereja Kristen Nazaret. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Kami mengapresiasi dan mendoakan pelayanan Pak Roni di Field Education Coordinator ya, koordinator pendidikan di Field Silence. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih. Podmes, Podcast Nasaren.